Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Milani Hartina Bawa dengan NPM 17021018015 akan menjelaskan mengenai migrasi dan diaspora. Definisi migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu negara ke negara lain melalui batas administratif atau batas politik negara. Migrasi internasional ini merupakan perpindahan yang relatif permanen dalam jangka waktu tertentu. Biasanya orang-orang yang melakukan perpindahan ini dengan tujuan menetap dengan waktu yang lama. Ketika membahas migrasi, migrasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan. Pelaku kegiatannya disebut dengan migran. Definisi migran menurut UN Migration Agency atau IOM adalah orang yang melakukan perpindahan melewati batas internasional untuk menempati negara lain yang jauh dari negara asalnya. Terlepas dari status hukum orang tersebut, apakah perpindahannya voluntary atau involuntary, lalu penyebab perpindahan orang tersebut, dan lama waktu menetap. Selanjutnya adalah migrasi menurut United Nations. Hasdik menjelaskan bahwa perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan hidup atau bekerja. Ini tercantum pada UN 2016-B. Lalu pada UN 2016-A, migrasi menurut UN 2016-A adalah migrasi internasional merupakan fenomena global yang sedang berkembang dalam aspek cakupan, kompleksitas, serta dampak. Terjadinya migrasi dipengaruhi oleh push and pull factors serta menyebabkan dampak positif dan negatif bagi negara asal dan negara tujuan. Untuk push and pull factors dan dampak positif dan negatif akan dijelaskan oleh teman saya setelah presentasi saya berakhir. Sejarah singkat migrasi. Migrasi adalah suatu perpindahan yang telah dimulai sejak adanya peradaban. Jadi sejak dari awal peradaban dimulai, migrasi pun turut mengiringi perkembangan dunia. Walaupun pada saat itu namanya belum migrasi, tapi sudah melakukan suatu perpindahan. Seperti yang bisa kita lihat pada contoh gambar di sini adalah pada 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi, perpindahan ini terjadi dalam bentuk kelompok dari satu area ke area lain di dunia. Hal ini dibuktikan dengan adanya bahasa yang serumpun, gaya tembikar, atau praktik keagamaan. Lalu selanjutnya, setelah Masehi pada tahun 1600, migrasi terus-menerus berkembang. Ditambah lagi dengan ekspedisi yang dilakukan oleh bangsa Eropa dalam menyebarkan semboyan Gold Glory Gospel. Mereka mengarungi samudra dan juga mereka membuat suatu perpindahan yang akhirnya mengubah seluruh aspek dunia, mulai dari komposisi ras, etnis, dan bahasa, dan juga map atau peta dunia. Selanjutnya, pada tahun 1840, migrasi terbesar dalam sejarah Amerika itu perpindahan bangsa Eropa ke Amerika Utara. Ini disebut dengan Great Atlantic Migration, dengan total 37 juta jiwa yang berlangsung pada tahun 1820 sampai 1980. Lalu migrasi selanjutnya terjadi ketika Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Pada Perang Dunia I pada tahun 1914 Masehi menyebabkan migrasi massal di seluruh dunia. Sekitar 13,5 juta migran pindah dari Eropa ke Rusia. Lalu pada Perang Dunia II juga sekitar 13 juta migran yang berasal dari negara berkembang yang pindah ke negara industri. Selanjutnya pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1939, migrasi massal disebabkan oleh pengusiran massal terbesar yang dilakukan oleh Nazi. Mereka mendeportasi 7-8 juta orang selama Perang Dunia Kedua. Itu adalah bangsa Yahudi. Lalu 9-10 juta etnis Jerman pindah dari Uni Soviet. Lalu pada tahun 2000 hingga sekarang, migrasi terbesar pada paruh kedua abad ini
adalah sebesar 3-4 juta jiwa yang terjadi di Afghanistan dan juga Suriah pada tahun 2010. Peraturan migrasi diatur oleh International Organization of Migration atau IOM. Lalu peraturan ini dibukukan atau disebut sebagai konstitusi yang disebut dengan International Organization for Migration, Privileges and Immunities Regulation 1991. Definisi diaspora. Diaspora adalah populasi yang memiliki warisan bersama yang tersebar di berbagai belahan dunia. Karakteristik diaspora yaitu pelaku diaspora memiliki ikatan politik, kepribadian, dan aktivitas yang kuat dengan tanah air mereka. Karena tanah air mereka ini mereka anggap sebagai rumah di mana mereka pulang atau disebut dengan kampung halaman. Alasan pelaku diaspora hampir sama dengan migrasi, biasanya dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi, politik, dan juga sosial. Lalu apa yang membedakan diaspora dan migrasi? Perlu diketahui bahwa diaspora adalah populasi yang tersebar di seluruh dunia. Dan migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Sehingga diaspora ini menyebabkan keberagaman etnis tersebut berada di seluruh dunia, seperti etnis Cina contohnya. Lalu yang kedua, diaspora mempertahankan ikatan yang sangat kuat dengan tanah air dan asal mereka, sehingga aktivitas-aktivitasnya itu biasanya masih cenderung dipengaruhi oleh tanah air, oleh kebudayaan tanah air. Sementara migrasi mementingkan kepentingan pribadi. Jadi tidak terlalu concern dengan adanya aktivitas yang bercita rasa tanah air. Lalu contohnya adalah diaspora Cina yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Yang bisa kita ketahui juga sekarang setiap benua selalu ada etnis Cina, bahkan setiap negara selalu ada etnis Tiongkok atau Cina yang ada di dalam negara tersebut. Lalu contoh migrasi adalah migrasi budak yang terjadi pada Perang Dunia II di Afrika menuju Amerika untuk memperbaiki kehidupan. Sekian presentasi mengenai overview dari diaspora dan migrasi. Selanjutnya akan dijelaskan lebih dalam oleh teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Cinta, saya Hasna dari NPM 17021080077. Di sini saya akan menjelaskan teori diaspora dan migrasi. Teori diaspora terstruktur dari 3 aktor utama, yaitu ada tanah air, kelompok diaspora, tuan rumah atau host, yang berinteraksi dalam set yang beraneka ragam dan berubah. 3 aktor ini merupakan komponen utama dalam teori diaspora. Nah, yang pertama ada karakteristik kelompok diaspora, yaitu ada dimensi duniawi, yaitu kronologi kelompok, bagaimana kapan anggota atau nenek moyang meninggalkan tanah air di masa lampau yang udah jauh atau masih baru-baru ini. Nah, terus ada penyebab penyebaran, yaitu pengusiran traumatis, penganiayaan, kelaparan, kemiskinan, kelebihan populasi, mencari pekerjaan, dan persyaratan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada diferensiasi, yaitu kriteria definisi subkelompok atau kedatangan lebih awal atau baru-baru di masyarakat tuan rumah. Terus juga ada tingkat dukungan untuk tanah air pemerintah saat ini, atau para pembangkang dan legitimasinya. Nah, lalu juga ada retensi budaya etnis, yaitu perlindungan atas budaya etnis sendiri, bisa menjadi ada atau sebagian atau aktif. Nah, selanjutnya ada dimensi spasial, di mana lokasi fisik anggota dan hubungan di antara mereka itu bisa jadi terdesentralisasi, yaitu tersebar luas secara geografis di banyak tempat atau terkonsentrasi di satu atau di beberapa tuan rumah. Selanjutnya ada kualitas hubungan antara anggota, yaitu formal, di mana hubungan keluargaan yang dekat dan interaksi yang berkelanjutan di antara anggota dalam jarak yang jauh. Nah, selanjutnya ada sikap dan perasaan terhadap tanah air. Dapat dilihat bagaimana tingkat dukungan dari tanah air, tingkat pengaruh terhadap tanah air, tingkat aktivitas yang dimiliki, kegiatan yang dilakukan.
dan tingkat kontak yang berkelanjutan dengan keluarga, teman di tanah air. Nah, selanjutnya juga ada karakteristik tanah air. Nah, karakteristik tanah air ini ada tingkat realitasnya, di mana ada atau tidaknya, jika ada dapat diakses atau tidak. Lalu ada juga legitimasinya, diterima oleh semua atau diterima secara luas, atau bahkan tidak diterima secara umum. Nah, selanjutnya ada sikap warga tanah air dan pemerintahannya terhadap kembalinya komunitas diaspora. Terus ada juga perilaku untuk kembali atau perilaku orang yang kembali. Nah, perilakunya ini ada tingkat integrasi ke tanah air, di mana rasa at homeness, penerimaan budaya tanah air, retensi separatisme, persepsi sikap tuan rumah juga. Nah, selanjutnya juga ada pengembalikan diaspora, yaitu definisi ulang, yaitu pengasingan atau sebagai tanah air. Biasanya mereka mendapatkan kesulitan dalam sikap tuan rumah, seperti membenci manfaat, persepsi perlakuan istimewa, kecewaan dalam at homeless, merasa aneh karena tidak tahu bahasa atau budaya tanah air, atau menganggap budaya tuan rumah lebih rendah daripada budaya masyarakat pengasingan, karena itu berusaha untuk mempertahankan budayanya yang lebih tinggi untuk diri sendiri atau untuk anak-anaknya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada migrasi ulang setelah kembali ke tujuan baru, yaitu sebagai tanggapan atas ketidakpuasan dengan tanah air. Nah, lalu yang terakhir ada karakteristik host. Di sini ada yang fitur struktural, yaitu di sini melihat luasnya peluang mobilitas sosial untuk semua atau sebagian anggota masyarakat dan kelompok minoritas. Nah, dan bagaimana penyebaran geografis dari kelompok etnis ini terkonsentrasi di pemukiman atau tidak. Nah, lalu ada pendirian budaya ideologis terhadap kelompok etnis, seperti pada adanya norma asimilasi, atau yaitu penerimaan ekspresi identitas etnis. Lalu ada perilaku pemerintah dan subkelompok terhadap satu suku. Bisa jadi acuh tak acuh, meremehkan, permusuhan, diskriminatif, dan atau kekerasan. Lalu ada yang terakhir ada kesadaran relevansi antara tanah air dengan pemerintah, tuan rumah, dan subkelompok dalam masyarakat. Nah, ini bisa jadi tidak relevan atau sangat relevan, misalnya dengan kebijakan luar negeri, dengan kepentingan kelompok internal, dan tingkat aktivitas politik. Nah, selanjutnya ada teori migrasi. Teori ini diklasifikasikan berdasarkan asal-muasal teori, pola migrasi, disiplin yang relevan, dan pengaplikasiannya teori dalam konteks terkini. Nah, selanjutnya itu ada yang pertama berdasarkan asal-muasal teori. Nah, bisa jadi penyebab dan dampaknya. Nah, yang pertama ada dari Hamar, Bachmann, Tamas, dan Feist, di mana dia melihat dari level migrasinya. Ada pertama mikro, yaitu berdasarkan dari keputusan individu, meso, keputusan dari kumpulan individu seperti dalam ikatan keluarga. Yang ketiga ada makro, yaitu poin agregat negara atau dunia internasional seperti dalam adanya struktur ekonomi. Nah, terus ada juga dari Hagen Zeker, yaitu dari dua subdivisi. Yang pertama persuasion of migration. Nah, di sini itu ada kontinuitas dan universalitas dari migrasi, dan ada initiation of migration, yaitu penyebab migrasi. Terus ada Kurekova, beliau menggabungkan pemikiran Macy dan Arango, yaitu didasarkan pada subjek analisisnya. Nah, yang pertama ini ada determination of migration, yaitu berdasarkan faktor penyebab, seperti ada teori neoklasikal, human capital, new economics, world system, atau dual labor market. Terus ada perpetuation of migration, yaitu ada pada migrasi lanjutan seperti network, migration system, dan transnational migration. Nah, di sini juga ada berdasarkan pola migrasi,
yaitu ada dari Husdik berdasarkan proses migrasi pada abad 21 digerakkan oleh tingkat upah, ketidakseimbangan pasar tenaga kerja, budaya ekonomi, past trends, globalisasi ekonomi, faktor individual, dan pergantian lembaga yang mendukung migrasi. Nah, di sini yang pertama ada behavioralist dan equilibrium tradition, yang kedua ada historical structural approach, yang ketiga ada segmented labor market, yang keempat ada migration system. Nah, terus selanjutnya juga ada dari teori-teori populer lainnya. Nah, yang pada teori ini digunakan untuk memahami perpindahan orang dalam perspektif yang lebih luas, menggunakan pendekatan saintifik dan membawa sistemika dan regulasi spesifik yang berkaitan dengan migrasi. Nah, di sini juga mengkaji dalam motivasi, respon, dan outcome dari migrasi. Yang pertama ada yaitu ekonomi, yang dibagi dalam tiga kategori yaitu mikroekonomi, yaitu berdasarkan dari hukum perilaku sebab orang migrasi pindah dari padat ke jarang, miskin ke sejahtera, upah rendah ke upah tinggi. Migrasi diatur berdasarkan syarat yang disukai atau tidak, seperti pull and push factors. Terus ada juga ekonomi neoklasik, yaitu berdasarkan pada faktor ekonomi, di mana terdapat rational just theory, profit maximizing individual. Selanjutnya ada makroekonomi yang didasarkan pada permintaan global dan ketersediaan lapangan kerja. Nah, selanjutnya ada teori-teori lainnya juga, yaitu neoklasikal, yaitu dampak migrasi tenaga kerja terhadap pembangunan ekonomi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan geografi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Lalu ada New Economics of Labor Migration. Teori ini menantang asumsi neoklasik, yaitu teori ini disebabkan oleh keputusan kolektif keluarga dengan tujuan tidak hanya meningkatkan pendapatan tapi juga strategi manajemen risiko terhadap kegagalan pasar dan mengkaji individu dalam konteks kelompok. Nah, selanjutnya ada dual labor market oleh Michael Pure, yaitu migrasi sebagai akibat dari permintaan tenaga kerja secara mendasar dalam masyarakat industri saat ini. Hal ini disebabkan oleh permintaan permanen dari negara industri atau negara maju untuk memfasilitasi perkembangan propaganda mereka. Nah, di sini juga terjadi karena pull factors dari negara penerima. Terus ada juga teori network, yaitu konsep sosial kapital yang merupakan seperangkat ikatan interpersonal yang menghubungkan migran dengan kerabatnya dan dengan menyampaikan informasi, dengan menyediakan cadangan uang dan memfasilitasi peluang kerja dan akomodasi. Nah, lalu ada migration system, yaitu migrasi berkontribusi terhadap perubahan ekonomi, sosial, budaya, dan institusi di dua wilayah. Lalu ada institusional, yaitu institusi dan organisasi memanfaatkan kesempatan dalam ketidakseimbangan antara perekrut, tenaga kerja, dan migran potensial. Nah, di sini bisa jadi dalam masalah visa atau organisasi non-profit atau profit. Jika dalam organisasi non-profit itu ada aspek kemanusiaan seperti konseling, pelayanan sosial, legal advice, dan kesadaran hukum akan migrasi. Terus kalau berdasarkan dari organisasi profit itu seperti memfasilitasi penyeberangan perbatasan, pemalsuan dokumen perjalanan, mengatur pernikahan antar dua migran, dan penduduk lokal negara tujuan, dan menyediakan fasilitas kredit dengan imbalan biaya yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir ada cumulative causation, yaitu mengapa arus migrasi terjadi dan mengapa hal tersebut terus berlanjut, yaitu karena migran pertama menyediakan sosial kapital yang mendorong migran lain bermigrasi dengan kemudahan mencari kerja dan resiko yang minim di negara tujuan. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Andrea Levana Gracia dengan NPM Mahir 115 akan menjelaskan mengenai diaspora dalam studi HI. Bagian pertama adalah mengenai pengantar.
Diaspora merupakan sebuah fenomena yang melintasi batas negara. Kondisi tersebut menjadikan diaspora sebagai salah satu hirauan dalam studi hubungan internasional. Kelompok diaspora sendiri telah mempengaruhi politik internasional sejak zaman kuno dan bahkan masih berlanjut hingga saat ini, baik secara pasif, aktif, maupun destruktif. Dalam kajian HI sendiri, kelompok diaspora masuk ke dalam kategori aktor non-negara yang kerap kali berinteraksi dengan aktor negara. Aktor negara ini siapa saja? Yaitu negara tempat mereka tinggal saat ini dan juga negara asal mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran diaspora di dalam studi hubungan internasional. Diaspora itu diapit oleh aktor negara yang menyebabkan kelompok diaspora memiliki peran unik di dalam hubungan internasional. Karena mereka berada di antara dua negara, juga berbagi dalam kedua budaya, memiliki investasi emosional di dua negara, sekaligus memelihara hubungan sosial di dua masyarakat. Diaspora juga dapat memainkan peran baik dalam politik domestik maupun politik internasional. Hal ini dikarenakan kelompok diaspora itu sendiri termobilisasi dengan rasa identitas yang kuat. Sejauh menyangkut politik dalam negeri atau domestik, mereka dapat mempengaruhi politik domestik di tanah air mereka dan juga politik domestik di negara tempat mereka tinggal saat ini. Selanjutnya, dalam ranah hubungan internasional, kelompok diaspora memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri nasional dan juga keputusan organisasi internasional. Misalnya, keberadaan diaspora bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri kedua negara yang terlibat, karena kedua negara tersebut memiliki tanggung jawab atas kelompok diaspora. Tetapi sayangnya kelompok diaspora itu tidak selalu memihak pada negara tertentu, karena terdapat kemungkinan bahwa justru kelompok diaspora itu malah mengutamakan kepentingannya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diaspora di dalam teori hubungan internasional. Peran diaspora di dalam studi hubungan internasional sebenarnya cenderung diabaikan, meskipun diaspora sebagai fenomena maupun sebagai studi memiliki pengaruh yang relatif kuat di dalam politik internasional. Teori realisme sendiri tidak memandang diaspora sebagai aktor politik yang signifikan. Namun, teori realis tertentu telah berusaha untuk menempatkan diaspora ke dalam kerangka analitik realis dengan menganggapnya sebagai perpanjangan dari negara tanah air yang perannya adalah untuk mempromosikan kepentingan nasional mereka. Beberapa akademisi juga mencatat bahwa diaspora dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dari negara tuan rumah mereka hanya jika tujuan kebijakan diaspora tersebut sesuai dengan kepentingan nasional dari negara tuan rumah atau bisa dianggap tidak mengancam kepentingan nasional mereka. Sebenarnya, secara teoritis, diaspora telah ditempatkan sebagai institusi negara tradisional yang menantang kewarganegaraan dan kesetiaan, dan juga sebagai fitur penting dari hubungan antara politik domestik dan internasional. Di atas segalanya, kelompok diaspora maupun diaspora sebagai studi dianggap sebagai kekuatan dalam pembentukan identitas, karena mereka tinggal di luar negara mereka, tetapi mengklaim kepemilikan yang sah di dalamnya, membuat diaspora menentang makna konvensional dari negara. Oleh karena itu, mereka didefinisikan sebagai penantang dari batas-batas tradisional, sebagai pengangkut budaya transnasional, dan juga sebagai manifestasi dari komunitas teritorial. Dan terakhir, aktivitas diaspora dapat lebih dipahami dengan mengatur studi mereka dalam ruang teoritis yang dimiliki oleh konstruktivisme dan liberalisme. Kedua studi tersebut mengidentifikasi tumpang tindih ini sebagai ruang teoritis bersama yang paling dapat menjelaskan fenomena diaspora. Konstruktivisme berusaha untuk menjelaskan identitas, motif, dan preferensi aktor, sementara liberalisme sebagian besar berurusan dengan menjelaskan tindakan diaspora atau kelompok diaspora itu tadi setelah preferensi mereka dapat terselesaikan.
Maksudnya, diaspora sebagai aktor transnasional dengan demikian menikmati status istimewa yang mengerahkan pengaruh sebagai kelompok kepentingan baik di tanah air mereka ataupun di tanah mereka tinggal saat ini. Bagaimanapun juga, sebagai kelompok kepentingan, diaspora dapat menggunakan kekuatan apapun yang mereka bisa untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan mengenai migrasi dan studi hubungan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Rahmawan dengan NPM akhir 073. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai migrasi dan studi hubungan internasional. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari migrasi tersebut. Sejarah dari migrasi ini berawal dari tahun 1970, atau lebih tepatnya pada saat itu dunia sedang mengalami peningkatan dalam bidang perekonomian dan juga tentunya harga minyak. Yang dimana perekonomian dan harga minyak tersebut mengalami peningkatan yang drastis. Karena hal tersebut, banyak pemerintah di Eropa Barat yang tidak dapat mengkontrol banyaknya pendatang asing dari luar. Yang kedua, arus perpindahan manusia atau imigrasi dapat terjadi dari berbagai cara, sehingga karena pemerintah tidak dapat mengkontrol populasi atau pendatang-pendatang asing dari luar, maka pemerintah harus menerapkan berbagai kebijakan untuk menghadapi fenomena tersebut. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai migrasi. Yang pertama, migrasi merupakan peristiwa berpindahnya suatu individu atau kelompok dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, biasanya hal ini terjadi karena overpopulasi di tempat sebelumnya, atau yang sebelumnya ada sekelompok imigrasi yang datang dari kota A ke kota B. Nah, hal tersebut biasanya di kota A itu mengalami overpopulasi atau populasinya sangat penuh, kepenuhan dengan akan populasi. Dan yang ketiga, dalam berbagai kasus, tujuan dari para pelaku migrasi ini untuk mencari tempat tinggal dan cadangan makanan. Lalu ada analisis migrasi, yang itu ada poor to rich dan rich to poor. Yang pertama poor to rich itu dari yang miskin menjadi kaya, dan yang penjelasan kedua rich to poor itu dari kaya menjadi miskin. Dan yang kedua ada skilled dan unskilled labor, yaitu problema yang terjadi biasanya berawal dari negara yang miskin atau berkembang. Lalu ada opportunity bagi imigran itu sendiri. Dan yang terakhir, ada dua jenis imigran. Yang pertama ada ilegal dan legal. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai yang legalnya. Legal itu di mana para imigran itu sudah mempunyai akses khusus atau sudah diperbolehkan. Sedangkan yang ilegal, mereka masuk dengan cara memaksa atau dengan cara yang curang, yang dimana hal tersebut tidak diperbolehkan dalam suatu negara tersebut. Lalu bagian selanjutnya saya akan mengenai studi hubungan internasional. Studi hubungan internasional ini dirancang untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai ruang lingkup berbagai pendekatan dan isu-isu yang menyangkut hubungan internasional kontemporer. Lalu di sini ada ruang lingkup hubungan internasional, yaitu yang pertama, hubungan antar negara, sehingga ada berbagai komponen inti. Jadi dalam ruang lingkup hubungan internasional ini ada berbagai komponen inti. Di antaranya ada wilayah atau geografis, dan yang kedua ada penduduk atau pemerintah yang berdaulat atas berbagai permasalahan dan politik internasional atau politik luar negeri dan diplomasi. Lalu tujuannya memberi akses atau informasi kepada mahasiswa atas berbagai kebijakan luar negeri dan pengaruh lingkungan internasional atas politik dan kebijakan dalam negeri. Lalu di sini saya memaparkan HI menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Schwarzenberger yang menjelaskan bahwa hubungan internasional merupakan bagian dari sosiologi yang mempelajari mengenai masyarakat internasional. Yang kedua ada Charles McClellan yang menjelaskan bahwa hubungan internasional adalah studi mengenai keadaan-keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi. Dan yang ketiga ada Mostar Masoud
Ia beranggapan bahwa hubungan internasional itu merupakan bagian dari studi ilmu sosial yang mempelajari tentang interaksi pada setiap negara di dunia dalam segala aspek hubungan internasional itu sendiri. Lalu, studi hubungan internasional ini mengalami perkembangan. Yang pertama, sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi, hubungan internasional ini memfokuskan terhadap sejarah, diplomasi, hukum internasional, dan ekonomi internasional. Lalu setelah Perang Dunia Kedua, studi hubungan internasional berfokus terhadap organisasi internasional dan politik internasional. Dan pada tahun 1960 sampai 1970, dalam studi hubungan internasional ini masuk ada berbagai hal yang masuk, diantaranya ada IGO dan NGOS. Peran negara-negara di luar Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin kuat. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada pada tahun 1980 sampai sekarang. Hubungan internasional atau HI mengacu terhadap berbagai aspek yang memiliki keterkaitan dengan aspek politik, ekonomi, budaya, sosial, dan interaksi lainnya, yang dimana aktor negara dan non-negara meliputi segala interaksi dalam ruang lingkup internasional. Lalu ada negara dan organisasi sebagai aktor dalam HI. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisinya. Jadi, definisi ini mencakup 3 aspek. Yang pertama, atau 1, seperangkat institusi atau lembaga yang diisi oleh personal negara. Kedua, pusat dari suatu negara atau teritorial, dan biasanya hal ini disebut sebagai masyarakat. Yang ketiga, negara monopoli pembuatan aturan di dalam batas wilayah. Selanjutnya ada organisasi dalam HI. Yang pertama ada International Governmental Organization atau IGO. Dan yang kedua ada Non-Governmental Organization atau NGO. Dan yang ketiga ada Multinational Corporation atau MNC. Ketiga organisasi ini dalam HI memiliki tujuan, yaitu jadi semakin menampilkan perannya. Jadi jika ketiga organisasi ini semakin menunjukkan penampilannya atau perannya dalam masyarakat global, semakin mendesak peran utama negara-negara yang selama ini mendominasi dalam sistem internasional. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, migrasi berawal dari tahun 1970-an yang merupakan peristiwa perpindahannya individu bahkan kelompok dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dan biasanya fenomena ini terjadi karena adanya suatu paksaan atau dorongan. Dan yang kedua, studi hubungan internasional dirancang untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai ruang lingkup, berbagai pendekatan dan isu-isu yang menyangkut hubungan internasional kontemporer yang dimana di dalamnya mencakup berbagai aspek atau pengertian dari kebijakan luar negeri dan dalam negeri. Dan berbagai aspek diantaranya ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Setelah itu, yang terakhir, hubungan internasional atau HI itu mengalami perkembangan yang berawal dari Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Sekian dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya mengenai postkolonial diaspora akan dijelaskan oleh Gracia Wulandari dengan NPM Mahir 111 dari kelas A. Pertama-tama akan dibahas mengenai definisi diaspora yang muncul pada awal tahun kemunculannya dengan definisi diaspora yang muncul pada masa postkolonial. Yang pertama, pada awal kemunculannya, diaspora merujuk pada penyebaran dan perpindahan orang Yahudi ke tempat lain, khususnya masyarakat Yahudi yang berada di benua Eropa pada masa itu. Kemudian, pada masa postkolonial, definisi diaspora bergeser ke arah yang lebih positif dan cenderung digunakan untuk menggambarkan pergerakan dan migrasi secara global yang dikaitkan dengan mobilitas, perpindahan, perbatasan, dan penyeberangan. Namun, definisi diaspora tidak semata-mata hanya untuk menggambarkan perpindahan penduduk saja, tetapi juga menggambarkan proses perpindahan budaya dan kemunculan budaya baru yang dibawa oleh orang-orang yang berpindah tersebut. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai penggunaan diaspora pada masa kolonial dengan penggunaan diaspora pada masa postkolonial. Yang pertama, pada masa kolonial, diaspora cenderung dikaitkan dan digunakan untuk menggambarkan ekspansi imperial negara barat yang pada masa itu masih ingin menyebarkan kekuasaan dan pengaruhnya ke negara-negara lain sekitarnya. Hal ini berkaitan dengan poin yang kedua, yaitu mengenai konsolidasi kekuasaan melalui pembagian wilayah,
Contohnya seperti yang dilakukan oleh Inggris dan Perancis pada masa itu. Kemudian pada masa kolonial, masih kerap terjadi tindakan perbudakan yang memicu terjadinya perpindahan sekelompok budak dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Hal ini berkaitan juga dengan poin yang keempat, yaitu mengenai persebaran masyarakat keluar Eropa. Kemudian yang kedua, penggunaan diaspora di masa postkolonial. Penggunaan diaspora pada masa postkolonial ini, fokus kajiannya telah berubah dan tidak lagi terlalu dikaitkan dengan ekspansi imperial negara barat, tetapi lebih pada tradisi budaya non-Eropa hasil dari kreolisasi budaya. Apa itu kreolisasi? Kreolisasi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bersatunya dua budaya untuk menciptakan budaya baru. Kemudian poin yang ketiga yaitu pada masa postkolonial, kajian diaspora berupaya untuk menghilangkan stigma marginalitas yang kadang masih digunakan pada masa kolonial. Kemudian terdapat dua unsur utama dalam diaspora postkolonial. Yang pertama adalah mimikri, yaitu tindakan imitasi yang menggarisbawahi jarak antara bentuk norma yang ditampilkan oleh orang Eropa asli dengan yang ditampilkan oleh koloninya dalam bentuk yang menyimpang. Kemudian poin kedua adalah hibriditas yang menunjukkan keberagaman dan ketergantungan antara penjajah dengan negara yang dijajah karena mereka bertindak dan bereaksi satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Audrey Azhariandi dengan MPM Akhir 071 akan membahas tentang materi selanjutnya yaitu Postcolonial Migration. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari postkolonial. Postkolonial merupakan disiplin akademis tentang warisan budaya kolonialisme dan imperialisme serta dampak kemanusiaan dari penjajahan suatu negara dan permukiman pendatang yang bertujuan memanfaatkan penduduk pribumi dan tanahnya. Dalam antropologi, postkolonial mempelajari hubungan manusia di negara-negara kolonial dan masyarakat subaltern yang dieksploitasi oleh pemerintah kolonial. Dalam teori kritis, postkolonial memaparkan, menjelaskan, dan menggambarkan ideologi dan praksis neokolonial dengan mengambil contoh dari ilmu-ilmu humaniora. Berikutnya, definisi dari migrasi adalah perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lain untuk menetap secara permanen atau sementara ke lokasi yang baru. Perpindahan ini sering terjadi dalam jarak yang jauh dan dari suatu negara ke negara lain, tetapi migrasi internal atau perpindahan dalam satu negara juga dapat memungkinkan. Selanjutnya, tentang postcolonial migration itu sendiri. Postcolonial migration itu merupakan bagian dari sejarah umat manusia, salah satunya yaitu bermigrasi. Walaupun studi mengenai migrasi internal baru mulai dipelajari pada abad ke-19, akan tetapi para ahli mempercayai bahwa migrasi telah dilakukan sejak lama. Namun dengan demikian, jumlah migran global telah meningkat tajam seiring dengan semakin mudahnya perjalanan. Selama abad ke-20 dan khususnya selama periode pasca perang, banyak migrasi ke barat yang datang dari bekas koloni. Contohnya seperti Inggris yang kedatangan Empire Windrush pada tahun 1948 dan dengan sekitar 400 penumpang dari Jamaika. Hal itu juga menandakan tentang imigrasi dari Karibia. Peristiwa ini menandai bahwa perubahan dalam sejarah pasca kolonial di mana perbedaan ras dan etnis tidak lagi muncul sebagai ciri pinggiran kekaisaran, tetapi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Dikarenakan banyaknya migrasi yang terjadi dan juga banyaknya migrasi yang telah menyebar, hal ini juga otomatis membentuk adanya kelompok-kelompok diaspora di beberapa wilayah. Migrasi juga dapat memicu pertumbuhan ekonomi di negara-negara tuan rumah. Contohnya seperti Perancis yang menjadi tuan rumah bagi banyak komunitas dari Afrika Utara dan Sub-Sahara Afrika dari bekas koloninya. Hal ini juga dapat diartikan bahwa migrasi pasca kolonial telah berkontribusi pada keberlangsungan pemberdayaan ekonomi di barat. Berikutnya, memahami migrasi dengan teori postkolonial.
Studi migrasi sering dibatasi pada statistik dan analisis kuantitatif, serta studi kasus tertentu. Pendekatan yang didominasi sosiologis ini juga memperoleh dimensi teoritis yang penting jika dipertimbangkan dalam teori pasca kolonial yang ada. Secara khusus, dapat dikatakan juga bahwa teori postkolonial cocok untuk studi tentang konsep dan istilah kunci migrasi yang memungkinkan diskusi yang berpusat pada isu-isu sosiopolitik. Teori postkolonial juga membuka jalan bagi para migran untuk merumuskan wacana tentang migran sehingga mengarah pada representasi diri. Teori postkolonial juga menjelaskan dan mengungkap dinamika struktur kekuasaan yang telah menahan orang-orang yang tertindas. Halo, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Raden Kevin Arya Munawar Putra dengan NPM 103, dan saya akan menjelaskan mengenai contoh dari diaspora. Yang diasporanya itu sudah dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk diaspora itu, data dari diaspora itu diberikan oleh Divisi Departemen Ekonomi dan Sosial PBB. Mereka memberikan data mengenai jumlah migran internasional berdasarkan umur, jenis kelamin, dan asal negara dari semua emigran internasional itu, dari seluruh dunia juga. Jumlah perkiraan data diambil berdasarkan sensus penduduk, populasi, dan survei nasional. Berdasarkan data yang sudah didapat, sebanyak 10 negara tertinggi itu menguasai 33% total emigran internasional, dengan India menjadi negara dengan jumlah diaspora terbanyak, dan Amerika Serikat menjadi negara yang menampung emigran internasional yang paling banyak. Jumlah emigran internasional meningkat sebanyak 41% sejak tahun 2000. Lalu selanjutnya, untuk contohnya itu salah satu negaranya adalah India. Pada tahun 2019, India ditetapkan menjadi negara dengan jumlah diaspora terbanyak, yaitu sekitar 17,5 juta orang. Total emigran internasional pada tahun 2019 adalah 272 juta orang dari seluruh dunia. Jumlah diaspora dari India meningkat drastis semenjak tahun 2005, yang pada saat itu jumlah diasporanya sebesar 9,5 juta orang. Dengan total diaspora 9,5 juta orang, India menduduki posisi ketiga sebagai negara dengan jumlah diaspora terbanyak di seluruh dunia. Pada tahun 2019, India memiliki jumlah total emigran internasional sebanyak 5,1 juta orang. Selanjutnya itu, selain India ada Afrika. Afrika juga memiliki jumlah diaspora yang cukup banyak. Namun Afrika di sini diambil dari benuanya, bukan dari negara tertentu. Pada umumnya, orang Afrika meninggalkan Afrika untuk mencari pendidikan dan kehidupan ekonomi yang lebih baik, supaya mereka bisa menghidupi diri sendiri dan juga keluarganya. Setelah melakukan diaspora, banyak orang Afrika yang tidak kembali ke Afrika, karena kesempatan kerja di Afrika tidak sebanyak dan tidak sebaik di negara yang saat ini mereka tinggali. Secara menyeluruh, jumlah orang Afrika yang melakukan diaspora itu sangat banyak. Untuk negara-negara yang paling banyak menampungnya, antara lain ada Amerika dengan total 39 juta orang, Amerika Latin 130 juta orang, dan di Eropa ada sebanyak 3,5 juta orang. Meskipun banyak yang tidak kembali ke Afrika, kebanyakan mereka yang kembali ke Afrika itu memiliki tujuan untuk memajukan Afrika. Sebagai contoh adalah menghilangkan pandangan buruk orang Barat terhadap Afrika. Pandangan buruk orang Barat terhadap Afrika itu biasanya kayak Afrika dianggap sebagai benua yang penuh dengan kematian, penyakit, dan putus asa. Nah, orang-orang Afrika itu ingin mengubah pandangan-pandangan tersebut menjadi berpendidikan, optimistis, dan berusaha untuk membentuk masa depan Afrika yang lebih baik. Sekian contoh dari diaspora dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Renata Maximilian dengan NPM akhir 065 akan membahas tentang studi kasus migrasi. Migrasi internasional sendiri sesungguhnya sudah lama ada, namun volume, intensitas, ruang lingkup, dan kompleksitas migrasi berubah dan meningkat pesat di era globalisasi. Jadi, globalisasi membuat sebaran eksistensi diaspora menjadi lebih luas dan kuat.
Masuk ke data statistik, pada tahun 1980, tingkat migrasi internasional adalah 2,2%, sedangkan pada tahun 2010 meningkat menjadi 3,2%, dan angka ini terus meningkat sampai sekarang. Namun, data tersebut tidak sepenuhnya akurat karena pencatatan data yang tidak lengkap, sehingga kemungkinan porsi migran internasional akan jauh lebih tinggi lagi. Studi kasusnya di sini ada Thailand, yang pada tahun 2010 telah berubah status dari negara emigran atau negara pengirim imigran menjadi negara penerima. Angka tersebut melebihi imigran di daerah lainnya. Selanjutnya, studi kasus di kawasan Timur Tengah, yakni adanya peningkatan jumlah imigran yang sangat tajam, sampai 460% pada tahun 1990 sampai dengan 2010 di Uni Emirat Arab. Kenaikan ini bahkan lebih tinggi dari Saudi Arabia. Di Amerika Serikat juga telah terjadi lonjakan masuknya imigran dari berbagai negara karena keterbukaan dan kemajuan informasi, transportasi, komunikasi yang mempercepat migrasi global. Selain itu, studi kasus pengungsi lainnya yang terasa oleh Indonesia adanya pengungsi Rohingya di Aceh, yakni pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh yang stateless dan sering disebut sebagai manusia perahu. Indonesia yang notabene-nya bukan negara AYOM telah membantu banyak para migran tersebut, yakni sekuritisasi migrasi pengungsi dengan cara 1. Menyesuaikan peraturan tentang pengungsi lewat fasilitas serta penampungan sambil menunggu UNHCR. Kedua, membuat lembaga baru yang kita kenal dengan RUDENIM. Dan yang ketiga, Indonesia menjalankan kerjasama dengan komunitas internasional dan membentuk tim verifikasi gabungan. Melihat contoh-contoh tersebut, dapat kita artikan kalau diaspora dalam kajian migrasi penduduk berhubungan dengan kepergian, perpindahan secara paksa, pemukiman di beberapa lokasi, serta tanah leluhurnya. Kalau kita merujuk dari studi kasus tersebut, banyak migran yang berpindah secara terpaksa. Di sini juga dituliskan beberapa contoh lainnya. Yang kedua adalah bermigrasi secara sukarela, dengan alasan keluarga, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat kita simpulkan, kalau hubungan internasional memiliki hubungan yang sangat erat dengan konsep maupun praktik dari migrasi dan diaspora, bahkan menjadi salah satu dari THI atau teori hubungan internasional. Konsep ini tentang perpindahan manusia melewati batas-batasan yang juga terkait dengan konsep internasional. Dinamika migrasi internasional sendiri menjadi potensi besar untuk pengembangan dan penguatan diaspora, yang sekarang ini tidak terlepas dari bagian proses globalisasi. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau tepat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.